adik-adik, kembali lagi di Biak Online. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik beserta semua keluarga di rumah selalu sehat, selalu diberkati Tuhan ya. Hari ini kita telah memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37, yaitu perikopnya tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai lebih lanjut, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita pejamkan mata, kita katukan tangan di dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bertemu di Biak Online minggu ini. Tuhan, siapkan hati, pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kelancaran di Biak Online minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama Kak Cesar. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita nyanyikan 2 lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Ada Satu Sobatku. Lagu yang kedua judulnya TAAT, Taat. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik udah bisa kan lagunya? Oke,
Bisa dong. Kita ulang dari awal ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita langsung ke lagu yang kedua, judulnya TAAT, Taat. TAAT, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Gampang kan adik-adik lagunya? Kita ulang dari awal ya. Caranya juga diikutin, oke? TAAT, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan bersama Kak Andi. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Ada yang tahu sekarang waktunya apa? Kalau Kak Andi pegang seperti ini, sudah tahu ya. Sekarang waktunya kita baca kitab suci. Kakak minta adik-adik siapkan kitab sucinya ya. Kita akan baca kitab suci bersama-sama. Ada yang tahu hari ini Injil apa? Hari ini adalah Injil Markus, bab 13, ayat 33 sampai 37. Ayo disiapkan ya kitab sucinya, kakak ulangi lagi. Markus, bab 13, ayat 33 sampai 37. Sudah siap semua? Oke, kakak minta semuanya sikapnya tenang,
kita persiapkan hati untuk baca kitab suci. Kakak tunggu ya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Hari ini kita memasuki minggu pertama, hari pertama masa Advent. Setelah minggu lalu kita mengakhiri tahun liturgi gereja. Dan tahun ini kita memasuki tahun B. Dan bacaan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini sebenarnya adalah bagian dari khotbah tentang akhir zaman yang juga sudah direnungkan beberapa minggu menjelang Advent ini. Nah, hari ini kita mulai memasuki masa Advent. Kita melihat dulu sabda Tuhan ya anak-anak. Hari ini sabda Tuhan mengajarkan tentang kita, Yesus mengajarkan tentang kita untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan waktunya tiba? Artinya bahwa Yesus, Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. Akan datang untuk kedua kalinya. Maka masa Advent ini adalah masa untuk berjaga-jaga. Anak-anak, kata Advent itu berasal dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Tentu saja kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang dan ia akan datang lagi pada akhir zaman. Yesus yang dulu telah datang itu sekarang juga setiap hari datang di dalam hati kita, di dalam diri kita. Terutama saat-saat khusus di mana kita menerima komuni suci, sekarang mengikuti misa live streaming, kita menerima Tuhan Yesus secara batin atau disebut juga komuni batin. Nah, itu tandanya, buktinya bahwa kita menyambut Yesus di dalam hati. Nah, iman akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu diungkapkan dengan persiapan penantian menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan masa Advent. Kegiatan hari ini mungkin saja akan membuat lingkaran Advent. Lingkaran Advent yang biasanya kita rayakan bersama, adakan bersama, doa bersama.
Nah, lingkaran Advent itu adalah ungkapan iman umat yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa tuh tujuan dari masa Advent? Masa Advent tujuan utamanya adalah bertobat. Maka anak-anak bisa melihat baju yang Bu Helen pakai hari ini dengan kakak-kakak pembina yang lain itu berwarna ungu. Ungu itu maknanya, lambangnya adalah pertobatan. Maka tujuan dari masa Advent ini juga adalah bertobat. Supaya Tuhan Yesus sungguh lahir di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Nah, kita kembali lagi pada bacaan Injil hari ini. Yesus memberikan perumpamaan. Sama seperti seorang yang akan bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Apakah menjelang malam ataukah tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapati sedang tidur. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau menggambarkan Tuhan Yesus juga akan datang kembali. Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Tanggung jawab untuk apa? Untuk tetap berjaga-jaga. Apa tuh artinya berjaga-jaga? Apa melean? Apa main terus? Tidak. Berjaga-jaga itu artinya telah selalu setia menjaga perbuatan-perbuatan baik. Selalu menjaga sikap-sikap baik. Selalu menjaga pikiran-pikiran yang baik. Selalu menjaga upaya-upaya yang baik. Itu berjaga-jaga. Jadi tetaplah anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang hormat kepada orang tua, tapi terutama anak-anak yang juga rajin berdoa. Rajin berdoa, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Itu artinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu ibaratnya seperti ada saudaramu yang mau datang dari jauh, lama tidak ketemu. Ayo, apa yang disiapkan? Mungkin saudara itu mengatakan, iya saya akan datang tapi tidak tahu kapan ini. Pokoknya ada kesempatan saya datang. Oke, pastikan di rumah ribut. Apa yang harus disiapkan ini? Siapkan makanan enak kesukaannya. Siapkan kamar tidurnya. Bersih-bersih rumah. Menata rumah dengan baik. Supaya pada saat saudara itu datang, saudara itu sungguh bahagia karena bertemu dengan keluarga yang bahagia, yang menyambut dengan gembira. Begitu juga anak-anak di masa Advent ini, masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini. Mari kita bersih-bersih hati kita. Yang dulu nakal, yang malas, yang suka misu, yang melawan orang tua, yang berantem dengan saudaranya, yang suka mengejek, yang suka menghina. Ayo bersih-bersih. Bersih-bersih artinya hilangkan semuanya itu. Hilangkan semuanya itu, minta ampun, minta maaf kalau salah, atau kalau masih membenci saudaranya, atau masih membenci temannya, ayo diampuni. Itu bersih-bersih, bersih-bersih hati. Begitu juga menata rumah seperti tadi itu, menata, diatur kembali. Nah,
Orang yang bersih-bersih bukan hanya sampai bersih-bersih hati saja, tapi juga mengatur hidupnya. Hidupnya harus lebih baik lagi. Yang dulu suka marah-marah, sekarang sabar. Yang dulu suka bentak-bentak, ngambek, sekarang tidak lagi. Yang dulu malas belajar, sekarang semakin rajin. Yang dulu suka melawan orang tua, sekarang nurut pada orang tua. Itu menata hidup, menata hati. Jadi anak-anak, masa Advent ini mari kita berjaga-jaga untuk menata hidup kita, memperbaiki diri kita. Tidak perlu menyiapkan baju yang baru. Yang penting itu adalah hatinya yang baru. Tidak usah perlu menyiapkan pohon Natal yang indah, tapi siapkan hidupnya yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, anak-anak, masa Advent ini mari menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati orang tuanya, anak yang suka membuat orang tuanya tertawa, gembira, sukacita. Nah, itu Advent, itu berjaga-jaga. Supaya pada waktu Tuhan datang, pada waktu kita nanti merayakan Natal, semuanya gembira, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi perbuatan jahat, tidak lagi marah-marah, tidak lagi benci, tapi kita semua bahagia. Nah, itu berjaga-jaga. Satu lagi yang terakhir anak-anak, jangan lupa berdoa. Biarlah Tuhan itu selalu ada di dalam hati anak-anak, supaya anak-anak tidak cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Biar anak-anak tidak punya keinginan untuk marah, tidak punya keinginan untuk bolos, tidak punya keinginan untuk bentak orang tua, tidak punya keinginan untuk tukaran dengan saudara. Maka mari seringlah berdoa supaya Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa menata hidup ini lebih baik lagi. Nah, itu artinya berjaga-jaga. Jagalah perbuatan baikmu, jagalah kata-kata baikmu, jagalah kerajinanmu, jagalah kerukunanmu, jagalah damai sejahtera, jagalah kebahagiaan. Itu berjaga-jaga. Mari kita mulai melaksanakannya. Oleh karena itu, masa Advent ini akan kita jalani selama 4 minggu ya anak-anak. Biasanya di dalam Corona Advent, lingkaran Advent itu ada daun-daun warna hijau ya, ada bunga-bunga warna ungu, ada lilin 4 ya, 4 lilin, 2 lilin itu ungu, 3 lilin itu 2 lilin ungu, 1 lilin merah muda, dan 1 lilin putih ya anak-anak. Kenapa kok harus begitu? Ya, minggu pertama itu kita berjaga-jaga. Nah, minggu pertama itu dari tanggal 29 ini sampai dengan seterusnya, sampai dengan minggu depan, itu minggu pertama, Advent pertama kita berjaga-jaga. Lilinnya berwarna ungu. Minggu Advent kedua itu temanya itu kesabaran. Nah, tadi Bu Ellen sudah katakan kan, ayo lebih sabar, tidak cengeng, tidak rewel ya, tidak menuntut terus itu ya. Nah, itu harus lebih sabar. Maka minggu kedua itu kita merenungkan, kita menghayati bagaimana kita menata hidup kita ini menjadi lebih sabar. Minggu kedua itu lilin yang dinyalakan 2 lilin ya, tetap sama-sama berwarna ungu. Nah, berikutnya minggu ketiga itu minggu sukacita. Nah, sukacita berarti bahwa sudah 2 minggu itu kita sudah menata hidup kita sudah bertobat, kita ini sudah suci. Oleh karena itu di masa Advent itu ada sakramen tobat ya, bagi anak-anak yang sudah komuni pertama, bagi Bapak Ibu itu ada sakramen tobat. Maka salah satu cara untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati itu dengan mengaku dosa,
Bukan hanya sampai dengan mengaku dosa, tetapi bertobat. Artinya tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah. Yang minggu ketiga yaitu minggu sukacita. Artinya beban hidup kita sudah kita lepaskan. Diri kita yang berdosa sudah kita sucikan, sudah bersih. Rumah itu atau ibaratnya diri kita itu seperti rumah itu sudah tertata dengan baik. Dan hanya tinggal Tuhan Yesus datang. Dan minggu keempat itu adalah kelahiran. Minggu keempat itu kelahiran, kita sudah siap hati yang bersih, menyiapkan rumah keluarga yang baik, berdamai dengan orang tua, semua bersih. Maka minggu keempat itu adalah kelahiran. Minggu ketiga tadi minggu sukacita, lilinnya itu berwarna pink, ya, berwarna pink atau merah muda. Nanti kalian juga bisa melihat kalau Romo yang memimpin misa pada minggu ketiga itu nanti pakai kasula berwarna merah muda. Ya anak-anak. Dan minggu terakhir, minggu keempat, minggu kelahiran, ya, Yesus lahir, saatnya bahagia. Itu warna lilinnya putih. Maka keempat lilin ini juga menggambarkan hati kita. Minggu pertama kita mulai berusaha bertobat, memperbaiki diri. Minggu kedua lebih lagi memperbaiki diri, berubah. Minggu ketiga itu kita sudah bersih, sudah sukacita, bahagia karena kita sudah bersih dari dosa-dosa kita. Dan minggu keempat kita bertemu dengan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yaitu bayi Yesus di kandang Natal. Bukan hanya di kandang Natal yang dulu kotor, tetapi bayi Yesus itu lahir di kandang hati anak-anak yang bersih, di hati keluargamu yang bersih. Selamat memasuki masa Advent, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan bertobatlah supaya Tuhan Yesus layak lahir di dalam palungan hati anak-anak yang baik. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita tadi juga sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk membuat sesuatu. Tahu enggak apa itu adik-adik? Nah, sekarang kan minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat karangan Advent seperti ini. Nah, gimana caranya? Mari kita siapkan selembar kertas. Kalau adik-adik punya kertas yang sudah bekas tapi belakangnya masih putih, bisa dipakai. Seperti kakak. Nah, bisa dipakai. Jadi, kita tidak harus menggunakan bahan-bahan yang baru. Kita gunakan bahan-bahan bekas pun juga bisa. Pertama-tama, kita siapkan kertas yang putih, yang besar tadi. Kita tekuk, kita lipat. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita gabungkan antara satu dengan yang lain. Kita masukkan. Nah, sudah. Nah, sudah menyerupai lingkaran kan? Setelah itu kita lem ya. Kita butuhkan lem juga. Lem, krayon. Setelah itu sudah membuat menjadi lingkaran seperti ini. Kita potong kertas kecil untuk penyangga di tengah-tengahnya. Seperti ini. Kita lem juga.
kita tancapkan kanan dan kiri. Nah, kita akan membuat karangan Advent. Bisa sesuai dengan selera adik-adik, sesuai dengan keinginan adik-adik juga. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Tempat lilin, kita potong kertas kecil-kecil seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita buat lingkaran. Kita lem. Nah, setelah itu kita tancapkan di sisi kanan dan kiri sampai 4 lingkaran seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 lingkaran ini sudah nancap semua, kita akan membuat daun hijau. Apa arti dari daun hijau? Daun hijau adalah pengharapan. Nah, kalau untuk lilin yang putih adalah kesucian. Di lilin nanti ada 3 warna putih dan yang 1 warna merah muda. Arti dari merah muda adalah sukacita di minggu yang ketiga. Sekarang kita akan membuat dedaunan. Adik-adik bisa menggunakan kertas krep, atau kalau tidak seperti kakak, kertas yang putih tadi kita warnain menggunakan krayon. Kalau adik-adik mau yang lebih bagus lagi, menggunakan kertas krep. Terus kita potong-potong menyerupai daun dari cemara pinus. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita acak. Setelah itu kertas krep juga bisa ya. Setelah itu kita hiaskan di sisi-sisi dari lingkaran tadi seperti ini. Setelah itu kita kalau sudah jadi semua seperti ini ya adik-adik. Seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu kita membuat bunga. Nah, bunga warna ungu, di tengahnya warna pink. Seperti ini sudah kakak potong. Nanti kita satukan. Nah, di setiap ujung-ujung pinggir-pinggir lilin seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat lilin. Bagaimana caranya kita membuat lilin? Kertas yang putih tadi yang masih ada sisa, ya, kita potong sedikit. Yang tetap warna putih, tetap warna putih. Sekarang kita membuat yang warna pink. Adik-adik bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Kita warnain, ya. Nah, setelah itu kita lingkar seperti gulungan. Nah, setelah itu kita lem. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lem ya. Nah, kita lem seperti ini adik-adik. Yang warna putih juga seperti ini. Cuman yang warna putih nggak pakai diwarnain. Tetap putih polos. Setelah itu kita membuat api. Api kita membuat sebagai nyala api. Oh iya adik-adik, untuk hiasan bisa yang tengah ini bisa berwarna yang lebih tua hijaunya. Seperti ini, bisa lebih tua hijaunya, ya. Terus untuk yang membuat api adalah warna merah dan warna orange. Orange di tengah, merah di pinggir-pinggir. Kita buat lidah-lidah apinya dulu ya.
Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita tancap ya di tempat-tempat lilin tadi yang sudah kita bikin. Untuk apinya kita masukkan. Jangan lupa dilebihkan kertasnya untuk dimasukkan. Nah, seperti ini. Bisa ya? Pasti. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Minta bantuan sama mama dan papa atau kakak ya. Oke, dan hasilnya jadinya seperti ini adik-adik. Bisa kan? Ya, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Biak Online hari ini. Sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu melindungi kami, memberkati kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, terlebih dari virus yang telah menyebar saat ini. Berilah kami selalu kesehatan beserta keluarga kami dan teman-teman kami. Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana dengan Biak Online minggu ini? Pasti adik-adik penuh dengan sukacita, karena adik-adik telah bersama-sama dengan kakak-kakak dan teman-teman untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita menutup Biak Online hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk tepuk biak dulu ya. Oke? Siap adik-adik? Kita bangkit berdiri. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala, oh lili, kincrang-kincrang. Kakak ulangi sekali lagi ya, harus penuh dengan semangat. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala, oh lili, kincrang-kincrang. Masih tetap semangat? Masih ingat nggak dengan Biak RPD nomor 1? Yes, yes, yes. Oke. Masih ingat? Yuk kita lakukan. Biak RPD nomor 1. Yes, yes, yes. Oke. Nah, terima kasih adik-adik telah mengikuti Biak Online minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan dan
dalam lindungannya. Sampai ketemu minggu depan. Dah.